Baik, Bu. Baik. Baik, kita mulai kuliah kita tentang kaidah umum ini. Yang mohon maaf tadi ternyata belum share screen. Kalau sekarang mudah-mudahan sudah tampil. Nah, ini adalah kaidah tata tulis ilmiah. Sebetulnya ini mau di pertemuan yang kedua, tetapi karena harus mengikuti silabi, maka saya sesuaikan dengan silabinya. Kaidah umum, jadi kaidah penulisan ilmiah itu ada kaidah umum dan kaidah khusus nantinya. Ya, kita lihat dulu kaidah umum ini intinya adalah mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, yang dulu sering disingkat EYD. EYD itu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, sekarang istilahnya tidak lagi menjadi EYD, tetapi istilahnya menjadi PUEBI, PUEBI, penulisan umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, nanti tolong dilihat, jangan lagi menulis EYD, tetapi EYD itu sudah disempurnakan, sudah dirubah istilahnya menjadi PUEBI. Nah, secara umum kita mengikuti ejaan yang ada di dalam bahasa Indonesia yang baku. Karya ilmiah itu menggunakan bahasa baku. Misalnya tidak ya tidak, nggak boleh bahasanya bilang enggak, itu nggak boleh karena itu tidak kaidah ilmiah. Jadi tidak, kemudian bagaimana, kenapa, nggak boleh nggak apa-apa, itu nggak bisa ya, bahasa nggak apa-apa dalam bahasa ilmiah itu tidak boleh. Nah, kemudian kita harus mengikuti ragam baku. Ragam baku itu baik dalam penulisan kalimat, frase, struktur, kata, atau klausa, itu harus sesuai dengan ragam baku. Susunan wacana dan paragraf yang rasional. Rasional itu misalnya, rasional itu mengikuti logika. Jadi misalnya satu paragraf ya tidak boleh satu halaman penuh, satu paragraf misalnya seperti itu. Atau dua halaman satu paragraf. Nah ini menjadi nanti tidak baku begitu ya. Nah, kemudian susunan setelah susunan paragraf itu rasional mengikuti ejaan yang benar. Kaidah khususnya, nah kalau tadi ada kaidah umum, sekarang ada kaidah khusus. Kaidah khusus ini tentang teknis penulisan yang telah disepakati bersama dan berlaku di lingkungan tertentu. Jadi ini namanya kaidah selingkung. Kaidah selingkung itu berlaku di lingkungan tertentu. Begitu artinya mungkin di satu lingkungan mengikuti kaidah itu, mungkin di lingkungan yang lain tidak gitu karena memang berbeda antara kaidah yang satu dengan kaidah yang lain, lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Nah, kemudian aturan penulisan karya ilmiah yang bertolak dari konvensi. Konvensi itu aturan tidak tertulis tetapi diikuti, gitu ya. Konvensi aturan-aturan penulisan yang lebih bersifat teknis yang harus diikuti oleh penulis karya ilmiah dalam lingkup wilayah tertentu. Jadi kita juga mengikuti konvensi. Konvensi penulisan. Konvensi penulisan itu memang tidak dibakukan dalam satu bentuk aturan, tetapi itu menjadi kebiasaan yang diikuti oleh para penulis. Nah, itu namanya konvensi. Nah, kaidah khusus ini meliputi tata cara penulisan dalam sebuah karya ilmiah atau yang disebut dengan kaidah selingkung. Misalnya cara mengutip, cara menuliskan tabel, gambar, dan lainnya. Nah, inilah secara umum penulisan itu punya kaidah khusus yang disebut kaidah selingkung. Nah, contoh kita bahas mulai dari judul ya. Kalau Anda menuliskan judul itu ada dua cara. Cara pertama itu judul ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital dicetak tebal. Itu sudah umum, sudah menjadi otomatis. Anda kalau menulis judul pasti di tengah huruf kapital dicetak tebal. Nah, ini sudah menjadi konvensi, sudah menjadi kebiasaan. Nah, kemudian subjudul yang peringkat pertama, subjudul pertama, ditulis rata tepi kiri menggunakan huruf kapital semua dan dicetak tebal. Jadi sama dengan judul, tetapi mulai dari tepi kiri. Ini cara yang pertama, nanti Anda boleh milih. Nah, kemudian subjudul peringkat kedua juga ditulis rata mulai tepi kiri diawali dengan huruf kapital pada awal setiap kata, kecuali kata tugas dan dicetak tebal. Jadi kalau subjudul pertama itu sama dengan judulnya hanya dari mulai kiri, tetap kapital dan cetak tebal. Subjudul peringkat kedua dimulai rata kiri, tetapi tidak kapital, hanya awalnya saja yang kapital dan dicetak tebal di bold. Nah,
Subjudul peringkat ketiga ditulis rata mulai dari tepi kiri, dicetak miring dan diawali dengan huruf kapital. Subjudul peringkat ketiga disarankan untuk ditiadakan dan ditulis terintegrasi dalam esai uren. Nah, ini kebiasaan. Disarankan itu berarti menjadi konvensi. Artinya apa? Kalau cara pertama ini paling banter peringkatnya ada 2 itu, kemudian subjudul ketiga ini yang disarankan masuk ke dalam deskripsi gitu, karena kalau judul cetak miring itu menjadi tidak lazim begitu. Nah, ini adalah aturan yang pertama ketika kita menulis judul dan subjudul. Contohnya adalah kita misalnya judul karya ilmiahnya, judul bab ya, judul karya ilmiahnya, tradisi melemah pada keluarga migran. Nah, ini judulnya di bold, kemudian di tengah, judulnya di tengah, ini judulnya di tengah, bold, jarak antara judul karya ilmiah dan di bawahnya 4 spasi, jadi setelah bab itu 4 spasi, ini judul, kemudian setelah judul juga 4 spasi, begitu. Biasanya ini seperti aturan yang diikuti. Nah, subjudul peringkat pertama sama ya. Subjudul yang pertama adalah tradisi dan kebiasaan adat di desa migran. Tetap bold tapi rata kiri. Penulisan paragraf dimulai pada karakter ke-6. Dan baris selanjutnya diketik mulai dari garis tepi kiri. Jadi paragrafnya mulai ke-6 berarti tab begitu, langsung mulai baru paragraf yang pertama. Subjudul peringkat kedua ini ditulis tepi kiri tetapi tidak lagi bold, sudah seperti ini. Tradisi sungkeman di desa migran. Ini subjudul di bawah yang peringkat pertama. Ini subjudul peringkat kedua. Jarak antara teks dan subjudul di bawahnya 3 spasi. Subjudul peringkat ketiga yang dicetak miring tadi, ini yang ketika disarankan tidak usah ada subjudul peringkat ketiga tetapi masuk dalam teks. Gitu. Jadi paling tidak cara yang pertama ini ada judul, ada subjudul peringkat pertama, ada subjudul peringkat kedua, dan kemudian langsung masuk dalam teksnya saja. Nah, nanti kita akan bedakan bagaimana peringkat kedua dan peringkat pertama. Nah, penulisan yang cara yang kedua ini adalah misalnya judul bab ya, judul karya ilmiah atau judul bab itu ada di tengah menggunakan huruf kapital semua, dicetak tebal sama ya, misalnya dengan angka Romawi, misalnya bab 4. Judulnya seperti tadi misalnya. Kemudian kalau anak bab peringkat 1 ditulis rata tepi kiri menggunakan huruf kecil non kapital tegak diawali dengan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata tugas dengan penomoran 1.1. Ini jarang dipakai karena sering membingungkan gitu ya, tetapi nggak apa-apa kita berikan saja gitu. Nah, kemudian subjudul peringkat kedua diberi nomor angka Arab 1, kemudian 3 angka Arab, jadi subjudul keduanya menjadi 1.1.1, baru menggunakan itu subjudulnya, menggunakan huruf kecil non kapital diawali dengan huruf besar, dicetak tebal. Subjudul peringkat 3 penomorannya menjadi 1.1.1.1, jadi diawali lagi menjadi subjudul peringkat yang ketiga begitu. Nah, jadi penomoran ini sedikit membingungkan, maka teman-teman biasanya tidak menggunakan yang cara Arab ini, tetapi menggunakan cara yang Romawi tadi. Nah, kalau kita bandingkan contoh penulisannya, jadi kalau yang pertama tadi menggunakan babnya seperti ini, kemudian subjudul peringkat pertama, subjudul peringkat kedua, subjudul peringkat ketiga, subjudul peringkat keempat, pasti penomorannya seperti ini, menggunakan Romawi. Tetapi kalau yang angka Arab, itu penomorannya menjadi 1.1, 1.11, nah ini, jadi nanti kalau di sini ada subjudul di bawah ini berarti 1.1.2 begitu. Nah, jadi ini sedikit membingungkan, maka kita lebih praktis menggunakan yang kolom di kiri ya, kolom di kiri. Kolom di kiri ini tidak membingungkan, lebih memudahkan karena masing-masing punya kode yang berbeda. Jadi A isinya apa? 1 A 1 selendang. Nanti B B-nya apa? Misalnya 1 A 1 lagi. A kalau ada subjudul yang berikutnya berarti nomor 2 gitu, nomor 2 di sini. Nah, jadi kita lebih sering menggunakan yang kiri daripada yang
kanan, karena yang kanan ini lebih sedikit membingungkan dan perlu konsentrasi. Nah, artinya kalau kita menggunakan cara pertama itu mungkin lebih mudah. Cara kedua bukannya tidak bisa, boleh dan bisa, tetapi memang memerlukan konsentrasi penomoran. Nah, materi ini saya berharap nanti teman-teman mau membaca, karena kalau ini dijadikan pegangan lah kalau menulis, agar nanti bisa diikuti. Nah, itu caranya menulis judul, kemudian rujukan dan pengutipan. Ini yang selalu menjadi kebingungan dan lupa ya, teman-teman lupa. Kita akan melihat bahwa perujukan atau pengutipan, perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jadi gini, kita mengutip rujukan itu selalu gunakan nama akhir, karena nanti di daftar pustaka yang muncul adalah Astuti. Karena tidak semuanya orang Indonesia punya nama marga, maka kita ikuti apa itu adalah Asosiasi Psikologi of Amerika, bahwa nama orang Indonesia itu yang belakang dijadikan nama depan. Nah, jadi misalnya nama saya Trimarheni Pujiastuti, maka Anda mengutipnya adalah Astuti, tahun, dan ada di halaman berapa. Kalau memang kita mengutip halaman itu, gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian mengutipnya itu halamannya meloncat-loncat? Gitu. Kalau halamannya meloncat-loncat dan Anda baca, Anda sarikan, maka cukup ditulis tahunnya saja. Maka dalam sebuah karya ilmiah, ada yang kutipan itu pakai halaman, di dalam situ juga ada kutipan yang tidak pakai halaman. Itu bukan berarti tidak konsisten, karena membacanya memang meloncat-loncat. Misal, Anda membaca buku saya di halaman 23, kemudian nggak temu lagi halaman 23, Anda nyambung halaman 27. Anda baca lagi, ketemu di 35. Nah, ini tidak bisa ditulis 23 sampai 35, nggak bisa. Karena Anda hanya menemukan di 23, 27, 35. Berarti tidak usah ditulis halamannya. Cukup Astuti 2008. Beda dengan ketika Anda membaca halaman 23 sampai 26, nah itu Anda kutipannya pendapatnya ada di 23 sampai 26, maka menulisnya adalah Astuti 2008 23/26. Begitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa yang dibaca halamannya, ada yang meloncat-loncat, ada yang halaman sekian sampai sekian. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya contohkan agar tidak lupa. Mungkin ada baiknya contohnya dilengkapi. Jadi misalnya di sini ada yang menuliskan halamannya itu, kita baca halaman 23, ada juga yang menuliskan halamannya meloncat-loncat. Kalau meloncat-loncat kita hanya menulis Astuti, 2008. Ini kalau halamannya meloncat-loncat tidak pakai halaman kutipnya. Kemudian kalau kita membaca halaman 23 sampai 26, ya, kalau 23 sampai 26 kita bisa tulis Astuti 2008.2, berarti halaman 23 sampai 26. Nah, begini caranya menulis. Saya mudah-mudahan nanti mengerti kenapa ada karya ilmiah yang ada halamannya dan kenapa ada karya ilmiah yang tidak ada halamannya. Jadi ceritanya seperti itu, cara mengutipnya seperti itu. Jadi kalau Anda mengutip di halaman itu, tuliskan. Tapi kalau halamannya meloncat-loncat, tidak usah pakai halaman. Tapi kalau Anda membaca 23 sampai 26, cara menulisnya seperti itu. Mudah-mudahan jelas di sini. Nah, jika ada dua pengarang, perujukan itu menyebut nama terakhir kedua pengarang. Jadi misalnya nama akhirnya Astuti dan Saptari misalnya. Jadi nama terakhir kedua pengarang, Astuti dan Saptari. Jadi yang satu adalah Trimarheni Pujiastuti, yang satu adalah Hosnur Saptari misalnya. Nah, jadi silakan ditulis nama belakangnya dua-duanya dan kemudian ini tahunnya dan halamannya. Kasusnya sama, kalau membaca halaman sehalaman ditulis, kalau meloncat-loncat halamannya tidak ditulis, kalau baca halaman sekian sampai sekian dipakein strip halamannya. Nah, jika pengarangnya lebih dari 2 orang, penulisan rujukan dilakukan menggunakan
nama akhir dari pengarang pertama diikuti dengan tulisan DKK. Contoh, misalnya ada beberapa orang. Astuti DKK. Nah, jadi tahunnya sama, halamannya sama. Untuk orang Indonesia itu pakainya Astuti DKK. Tapi kalau untuk orang asing pakainya et al. Contoh Hosner et al. Ini et al ini DKK. Untuk orang asing pakai et al, untuk pengarang Indonesia pakai DKK. Nah, ini adalah aturan-aturan baku yang diikuti oleh para pengarang. Untuk karya ilmiah terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya. Jika nama pengarang tidak disebutkan, yang tercantum dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, dokumen yang diterbitkan, atau nama koran dan majalah. Jadi kalau untuk yang diterjemahkan itu ditulis nama pengarang aslinya dan yang menerjemahkan. Kalau ya dokumen tidak ada lembaganya, maka disebutkan, jika pengarangnya tidak ada, maka disebutkan lembaga yang menerbitkan, dokumen yang diterbitkan, atau nama koran dan majalah. Rujukan dari dua sumber atau lebih ditulis oleh pengarang yang berbeda, dicantumkan dalam satu tanda kurung, dibatasi titik koma sebagai tanda pemisah. Antara nama pengarang dan tahun tidak diberi titik koma, contoh misalnya Astuti 2019, titik koma Abdullah 2020. Nah, ini kalau dua pengarang tahunnya berbeda. Contohnya seperti apa? Cara merujuk kutipan langsung, jadi ini kita lihat dulu. Kutipan kurang dari 4 baris. Nah, kalau Anda mengutip kurang dari 4 baris, berarti ada dalam tanda petik sebagai bagian terpadu dalam teks utama. Nama pengarang dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Jika ada tanda petik dalam kutipan, maka digunakan tanda petik tunggal. Jadi kalau Anda pas mengutip itu ada tanda kutipnya, maka diganti tanda petik tunggal, dimasukkan kutipan kita seperti ini. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dipelajari. Contohnya, ya, contoh cara merujuk kutipan langsung. Kita mengujuk tulisannya Subronto pada tahun 1990, mulai dari halaman 23 sampai halaman 25. Ya, menyimpulkan, nah, karena kurang dari 4 baris, maka dalam tanda petik, contoh yang pertama yang kurang dari 4 baris, ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dan kemajuan belajar. Nama pengarang disebut dalam teks terpadu. Boleh juga di akhir, ya, di akhir. Kesimpulan dari penilaian tersebut adalah, misalnya, ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dan kemajuan belajar dalam kurung Subronto 1990 23 sampai 25. Ini mestinya 23 sampai 25. Nah, nama pengarang disebut bersamaan dengan tahun penerbitan dan nomor halaman. Agar tidak lupa, kita mulai edit aja. Di sini berarti 23 sampai 25. Oke, nah jadi ini adalah beberapa contoh yang bisa diikuti caranya kalau kurang dari 4 baris dalam tanda petik. Nah, kemudian kesimpulan dari penelitian tersebut, misalnya ini kan ada tanda petik tadi, ya, ada tanda petik yang di dalam kutipan itu kita mengutip ternyata ada tanda petiknya, maka caranya mengutip seperti ini. Terdapat kecenderungan semakin banyak campur tangan pemimpin perusahaan, semakin rendah tingkat partisipasi karya ilmuwan di daerah perkotaan. Kita kutip dari Swetnyo 1991 pada halaman ini. Tanda kutip di dalam kutipan. Jadi kita mengutip kurang dari 4 baris harus di dalam tanda petik, tapi kalau dalam kutipan kita itu ada kutipan, maka diberi tanda petik 1, masukkan dalam kutipan kita. Nah, bisa juga misalnya semua pihak, ini kita lihat, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, ini kita tidak kutip, ya, dalam kutipan ada kata-kata yang dibuang atau diganti, maka diganti tanda titik 3 begini, diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Sekolah apa misalnya? Sekolah EK, sekolah YK, begitu, ya. Caranya seperti itu kalau ada yang dihilangkan. Gerak manipulatif adalah keterampilan yang memerlukan koordinasi antara lain mata, tangan, atau bagian tubuh lain, dibuang, diganti 4 titik, karena ini di akhir kalimat. Ya. Yang termasuk gerak manipulatif antara lain adalah, nah ini, ada menangkap bola,
menggambar, dan sebagainya. Kalau kita melihat seperti ini, memang seperti agak sulit, tetapi kalau nanti sudah menulis, kita akan otomatis bisa mengikuti. Berikutnya, kutipan lebih dari 6 baris. Kalau tadi kurang dari 4 baris, sekarang lebih dari 6 baris. Kutipan lebih dari 6 baris, ditulis tanpa tanda petik, pada baris baru terpisah dari teks yang mendahului, dimulai pada karakter ke-6 dari tepi sebelah kiri dengan spasi tunggal. Contoh, tulisan kita adalah yang titik-titik ini. Titik-titik ini tulisan kita. Kemudian kita akan mengutip pendapatnya Suyanto ini. Maka caranya menulis, masuk dulu, tab, kemudian mulai ke-6, Suyanto 1994-2002 menarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, ini kita mengutip semua ini, lebih dari 6 baris. Ya. Kutipan lebih dari 6 baris, Anda bisa melihat, kalau Anda tidak membaca bukunya Suyanto, Anda membaca bukunya saya, maka di terakhir diberi tulisan seperti ini. Jadi menurut Suyanto, pendapatnya bla 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 seperti ini, sudah kita kutip, ternyata Anda tuh nggak baca bukunya Suyanto, tapi membaca buku saya, maka dalam Astuti 2020. Tapi kalau Anda membaca bukunya Suyanto langsung, nggak usah pakai dalam Astuti. Tapi kalau Anda tidak membaca bukunya seseorang, tapi mengutip dari bacaan lagi orang lain, maka menulisnya seperti ini. Dalam Astuti 2020. Berarti penulis ini tidak membaca bukunya Suyanto, tetapi membaca bukunya Astuti. Begitu. Nah, berikutnya kita bahas tentang cara merujuk kutipan tidak langsung. Kalau tadi kutipan langsung, sekarang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri, ditulis tanpa tanda petik, dan terpadu dalam teks. Nah, jadi kalau kita mengutip persis, baru tadi pakai tanda petik. Tapi kalau kita mengutip dan pakai bahasa kita sendiri, maka tidak ada tanda petik dan langsung ditulis dalam teks kita, ikut bergabung dengan tulisan kita. Karena itu pendapatnya sudah diramu dengan pendapat kita dan bahasanya sudah menjadi bahasa kita. Nama pengarang bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersamaan dengan tahun penerbitannya. Jika yang dirujuk bagian tertentu, nomor halaman disebutkan. Nah ini, jika yang dirujuk secara keseluruhan atau secara keseluruhan atau yang dirujuk itu terlalu banyak, meloncat-loncat, nomor halaman boleh tidak dicantumkan. Nah ini contohnya ya. Salimin 1990 halaman 13 tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Nama pengarang disebut terpadu dalam teks pencantuman nomor karena mengutip halaman 13. Dalam buku tata bahasa lama seperti bukunya Priyo Hutomo 1973 belum dikenal istilah transposisi. Kita mengutip semuanya menyimpulkan bukunya Priyo Hutomo, tidak disebutkan halamannya. Karena kita membacanya meloncat-loncat atau membaca satu buku. Nah, tadi sudah saya contohkan juga di atas. Nah, kemudian kutipan dalam kutipan. Nah, ini ya, kutipan dalam kutipan. Mengutip tetapi tidak membaca buku pengarang aslinya. Ini sering kita lakukan ya, mengutip tapi tidak membaca buku aslinya. Sebenarnya Berger dan Lukman 1990 tertarik pada hubungan antara masyarakat dengan individu dalam. Nah, jadi kita tidak membaca bukunya Berger dan Lukman, tetapi membaca bukunya Johnson. Johnson, Doyle Paul, 1986, ini yang ditulis nanti gini, yang ditulis dalam daftar pustaka bukan Berger dan Lukman, tetapi Johnson, karena kita membaca bukunya Johnson. Ini menulisnya menjadi Johnson Doyle Paul, 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, diterjemahkan oleh, diterjemahkan oleh siapa? Nah ini, jadi cara kita nggak akan cari Berger dan Lukman, kita mencarinya di sini Johnson-nya ini, karena yang kita baca adalah Johnson. Menulis daftar pustakanya menjadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan lihat kutipan dalam kutipan lagi, ya, kutipan dalam kutipan yang salah. Ini yang salah dulu, perhatikan. Sebenarnya Berger dan Lukman 1990 dalam ini salah cara menulis seperti ini. Tertarik pada hubungan antara masyarakat dengan individu yang betul bagaimana? Sebenarnya Berger dan Lukman dalam Johnson. Nah, tertarik pada hubungan antara masyarakat dan individu. Bedanya apa? Ini bedanya apa yang di sini? Yang di sini bedanya apa?
tahunnya ini ya, tahunnya ini di sini tidak muncul. Ya, ini yang tahunnya jangan dimunculkan di sini, tapi munculkan di sini aja. Karena nanti yang akan dicari juga Johnson-nya bukan Burger dan Lokman. Nah, contoh berikutnya, nama pengarang disebut dalam kurung bersamaan dengan tahun dan nomor. Nama pengarang disebut dalam kurung bersamaan dengan tahun tanpa halaman. Nah ini, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Seperti ini cara menulisnya. Kalau ini jelas halamannya. Seperti tadi kaidahnya, kalau meloncat-loncat tidak ditulis halamannya, kalau membaca halaman 13 sampai 15 ya berarti strip 13 sampai 15. Kalau tidak pakai nomor halaman, apabila kita bicara tentang belajar, sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana tingkah laku seseorang berubah sebagai akibat dari pengalaman. Snellbaker, 1974. Nah, jadi ini cara menulis kaidah umum yang kita ikuti menjadi konvensi akademik yang diikuti secara umum. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ini adalah sebagai bekal dan ini memang mau tidak mau harus dihafalkan gitu ya. Mau tidak mau harus dihafalkan karena cara menulis seperti ini adalah perlu latihan.